Shalom Sobat ICC, selamat datang dalam Devotion ICC. Tema Devotion hari ini adalah penyertaan Tuhan. Saudara, gak kerasa ya, 1,5 bulan lagi kita udah masuk tahun yang baru, tahun 2025. Biasanya kalau misalkan mau ganti tahun itu, kita suka dengar orang sering nih yang ngomong, wah tahun depan kayaknya ekonomi bakal sulit, inflasi bakal tinggi, kayaknya susah deh cari kerja, kayak gitu ya, sering kita dengar. Nah, kalimat ini tuh dipikir-pikir setiap pergantian tahun, kenapa ya selalu muncul? Nah, throwback juga di 4 tahun yang lalu, waktu pandemi COVID. Waktu tahun 2020, saat pandemi, banyak banget orang yang merasa sangat sulit hidupnya, sangat berat melalui hari-harinya. Tapi, jika kita lihat di sekarang tahun 2024, tahun-tahun yang berat itu ternyata bisa kita lalui. Nah, kita ingat lagi cerita tentang bangsa Israel yang dibawa oleh Musa keluar dari tanah Mesir. Lalu di tengah jalan mereka dikejar sama tentara Firaun. Mereka langsung takut dengan keadaan saat itu. Dan ketika mereka takut, mereka ada ngomel juga ke Musa, seperti di Keluaran 14 ayat 10-12. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru kepada Tuhan. Dan mereka berkata juga kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang ini. Saking takutnya bangsa Israel, pas Firaun kejar mereka tuh sampai takut kalau mereka bakal mati di padang gurun. Sampai mereka tuh dibilang di ayat 12, lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang ini. Padahal bangsa Israel tahu Musa mau bawa bangsa Israel ke tanah yang udah dijanjikan Tuhan, yaitu tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madunya. Tapi pas di jalan ada rintangan atau hal yang gak mengenakan, mereka langsung lupa kalau Tuhan yang membawa mereka keluar dari Mesir, Tuhan itu juga yang akan menyertai perjalanan mereka. Buktinya, pas mereka mulai jalan, Tuhan menyertai mereka dengan menyediakan tiang api dan tiang awan. Keluaran 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dan ayat ke-22, dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Dan singkat cerita, Tuhan juga menyertai mereka sampai akhirnya mereka keluar dari Mesir dengan selamat. Nah, kalau kita balik ke kehidupan kita juga kadang seperti bangsa Israel. Terkadang kita suka lupa sama pernyataan Tuhan. Kalau penyertaan Tuhan itu selalu ada, walaupun tidak kita rasakan atau tidak kita lihat. Nah, Tuhan sertai kita dalam pekerjaan atau usaha kita. Tuhan mulai bantu kita pada saat kita merintis, lalu dikasih promosi, kehidupan juga upgrade. Tapi ketika di tengah jalan, ketika kita harus menghadapi suatu tekanan yang lebih besar atau tanggung jawab yang lebih besar, kadang kita suka ngomel juga sama kayak bangsa Israel. Jangan sampai respon kita salah seperti itu. Nah, padahal tekanan-tekanan yang kita lalui itu bisa kita lalui sama seperti waktu kita melewati pandemi COVID. Sampai akhirnya kita bisa di tahun 2024 ini, dan kita juga bisa menjalani kehidupan kita semakin upgrade. Nah, dalam Keluaran 14 ayat 13, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Di sini Musa bersabda,
Dia mau supaya respon bangsa Israel itu saat dikejar Firaun itu bukan bersungut-sungut, tapi supaya bangsa Israel itu nggak takut, percaya, dan lihat keselamatan dari Tuhan yang Tuhan berikan. God is fighting for us. Dia lebih besar dari apapun yang kita hadapi, dan dia lebih kuat dari apapun yang ada di sekitar kita. Yesaya 43 ayat 5. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Jadi apapun ketakutan kita sekarang atau ketakutan akan masa depan kita, ayo kita serahin kepada Tuhan. Walaupun kelihatannya kayak nggak mungkin atau nggak ada jalan. Kayak bangsa Israel waktu dikejar orang Firaun. Tapi Tuhan kita dahsyat, semuanya itu mungkin bagi Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Dan mari kita berjalan dengan iman, bukan dengan melihat. Percaya penyertaan Tuhan selalu ada untuk kehidupan kita, tapi dalam iman, bukan dengan pelihatan. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi, saudara, evaluasi lagi kehidupan kita di tahun-tahun sebelumnya. Kita ingat lagi kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita, supaya kita bisa pede maju ke tahun yang baru. Bahkan bukan pede aja, tapi kita juga bisa rindu agar penyertaan Tuhan bisa tergenapi dalam hidup kita. Dan di saat nanti kita mengalami masalah di dalam perjalanannya, tetap jaga respon kita. Jangan sampai kita bersungut-sungut seperti bangsa Israel, tapi terus berjalan dalam iman. Dan jangan lupa bilang, kalau Tuhan yang menyertai kita kemarin, dan Tuhan yang menyertai tahun ini adalah Tuhan yang sama, yang akan menyertai kita dalam tahun depan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap kebaikan dan penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, ampuni kami jika seringkali kami lupa akan kebaikan Engkau. Tuhan, bantu kami agar kami bisa terus berjalan dengan iman, bukan dengan pelihatan kami saja ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekian devotion hari ini. Sampai berjumpa di devotion berikutnya. Bye.